Permisi Bapak, apakah sudah bisa kita mulai Pak? Permisi Bapak. Permisi Pak, apakah sudah bisa kita mulai Pak? Tunggu sebentar ya teman-teman, kayaknya bapaknya lagi sholat deh ini. Iya Laili. Oke, teman-teman silakan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul memahami bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Perkenalkan, saya Jamiatur Rashidah dari Prodi S1 Kebidanan, kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator akan memulai presentasi kami. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ahmada Putri Haira, Anissa Afifah, Ayu Marliana, Elva Olivia Febriana Ade Putri, Jamiatur Rashidah, Nadela, Nanda Oktaviani, Nur Ratri Frisa Atmaja, Nurul Amalia, Reflia Halifah, Silka Natalina, Susmita Indah Lestari, Wafik Azizah Putri, dan yang terakhir Zahratun Nufus Dea Karenina. Oke, langsung saja kami mulai. Kepada Nurul Amalia, dipersilahkan. Oke, saya akan mulai. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia. Langsung saja kita mulai. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah salah satu kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di Shiratal Mustaqim, atau artinya jalan lurus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khatimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai suluk kehidupan.
Philip Purihiti yang wafat pada 1978, seorang guru besar sastra semi di Columbia dan Princeton, telah menulis sebuah buku monumental berjudul History of the Arabs. Mengenai Al-Quran, ia menulis buku tersebut sebagai berikut. Kata Al-Quran itu sendiri bermakna bacaan, kuliah, atau wacana. Sejak awal kehadirannya, kitab ini dimaksudkan untuk dibaca dan diperdengarkan dalam bahasa aslinya, dengan khidmat dan hormat, baik dari pembaca maupun pendengarnya. Kekuatan dan daya tarik Al-Quran diantaranya dimunculkan oleh irama dan panjang dan retor. Maaf, saya ulangi. Kekuatan dan daya tarik Al-Quran diantaranya dimunculkan oleh irama dan retorikanya, juga oleh sajak dan maknanya, yang tidak bisa dialihkan dalam terjemahan semua bahasa pun. Panjang Al-Quran adalah 4/5 panjang Perjanjian Baru yang berbahasa Arab. Dalam kedudukannya sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran memainkan peran penting lainnya, diantaranya sebagai pilar Islam dan otoritas tertinggi dalam persoalan-persoalan spiritual dan etika. Di bidang teologi, hukum, dan ilmu pengetahuan, menurut umat Islam, Al-Quran merupakan sumber ajaran yang mempunyai aspek-aspek yang berbeda. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Ahmada Putri Haira. Kepada Ahmada Putri Haira dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bab 2, pembahasan. A. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Al-Quran dijadikan paradigma bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. B. Menanyakan alasan. Mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qadrawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu: pertama, meluruskan akidah manusia. 2, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. 3, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. 4, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. 5, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. 6, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengajak manusia agar saling menolong. C. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban, dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu, dan dalam waktu yang amat lama, lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Hasil penelitiannya menetapkan ada 5 nilai etik yang perlu dikembangkan manusia, yaitu: 1, murah hati, 2, keberanian, 3, kesetiaan, 4, kejujuran, dan yang terakhir, kesabaran. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Nanda Oktaviani. Kepada Nanda Oktaviani dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. D. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Bahwa umat Islam mundur karena meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Kemajuan yang dicapai dengan keberhasilan pengembangan IPEK tentu akan membawa perubahan yang sangat dahsyat. Revolusi
kebudayaan terjadi karena iptek telah mengantarkan manusia kepada kemajuan yang luar biasa. Kemajuan ini melahirkan kehidupan modern dan kemodernan menjadi ciri khas masyarakat maju dewasa ini. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat mensejahterakan manusia dunia dan akhirat. Apa arti kemodernan kalau tidak membawa kesejahteraan? Apa arti kemajuan iptek kalau manusia tidak makrifat kepada Allah? Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan, meskipun orang tahu segala sesuatu, tetapi jika dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, maka identik dengan tidak tahu sama sekali. Junaid ingin menyatakan bahwa landasan iptek adalah ma'rifatullah, dan Al-Quran adalah paradigma untuk pengembangan iptek. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Zahratun Nufus Dea Karenina. Kepada teman kita Zahratun Nufus Dea Karenina, dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. 2, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. 3, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. 4, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya. Karena alasan-alasan tersebut, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkannya dengan lengkap sebagai berikut. 1. Memadukan sistem pendidikan Islam. Dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. 2. Meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahap pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi, ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. A. The unity of Allah. B. The unity of creation. C. The unity of truth and knowledge. D. The unity of life. E. The unity of humanity. Berikutnya, Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Kedua, menguasai warisan hasanah Islam. Ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Wafik Azizah Putri. Kepada Wafik Azizah Putri, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Zahratun Nufus Dea Karenina. A. Selayang pandang pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan sendi yang kokoh dan kuat bagi peradaban umat Islam. Makna dari pendidikan Islam tidak terlepas keberadaan Islam itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa beliau diturunkan hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Disinilah letak esensi tujuan dari diturunkannya Islam, dan dari situlah esensi dari pendidikan Islam. Profesor Dr. Muhammad Adhiyah Al-Abrasi dalam karyanya At-Tarbiyah Al-Islamiyah menyebutkan bahwa tujuan pokok dari pendidikan Islam ialah mendidik
budi pekerti, dan pembentukan jiwa. Dalam paradigma pendidikan Islam, ialah mendidik budi Maaf, saya ulangi. Dalam paradigma pendidikan Islam disebutkan bahwa istilah pendidikan Islam mencakup beragam pengertian, yaitu al-tarbiyah al-diniyah, yaitu pendidikan keagamaan, taklim al-din, yaitu pengajaran agama, al-taklim al-dini, yaitu pengajaran keagamaan, al-taklim al-islami, yaitu pengajaran keislaman, tarbiyah al-muslimin, yaitu pendidikan orang-orang Islam, al-tarbiyah al-islami, yaitu pendidikan dalam Islam, al-tarbiyah inda al-muslimin, yaitu pendidikan di kalangan orang-orang Islam, dan al-tarbiyah al-islamiyah, yaitu pendidikan Islami. Lebih lanjut dijelaskan bahwa beberapa paradigma pengembangan pendidikan. Penjelaskan, Al-Tarbiyah adalah judul buku karya dari Profesor Dr. Muhammad Al-Athiyah Al-Abrasi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Nadela. Kepada Nadela dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Inilah beberapa paradigma pengembangan pendidikan Islam menurut Muhaimin. 1. Paradigma formisme. Mohon maaf, saya ulang. 1. Paradigma formisme atau paradigma yang mencerminkan pandangan dikotomis. Dalam paradigma ini, pendidikan keagamaan dihadapkan dengan pendidikan non-keagamaan, pendidikan agama dengan pendidikan umum, demikian seterusnya. Sehingga pendidikan Islam al-tarbiyah al-islamiyah berarti al-tarbiyah al-diniyah atau pendidikan keagamaan, taklim al-din atau pengajaran agama, al-taklim al-dini atau pengajaran keagamaan, atau al-taklim al-islami atau pengajaran keislaman dalam rangka tarbiyah al-muslimin, yaitu mendidik orang-orang Islam. 2. Paradigma mekanisme, yaitu memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan yang lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak. Paradigma tersebut nampak digabungkan pada sekolah atau perguruan tinggi umum yang bukan berciri khas agama Islam. Dalam konteks pandangan semacam itu, al-tarbiyah al-diniyah atau pendidikan keagamaan, taklim al-din atau pengajaran agama, al-taklim al-dini atau pengajaran keagamaan, atau al-taklim al-islami atau pengajaran keislaman merupakan bagian dari sistem pendidikan yang ada dalam rangka tarbiyah al-muslimin, mendidik orang-orang Islam. 3. Paradigma organisme bertolak dari pandangan bahwa pendidikan Islam adalah kesatuan atau sebagai sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang rumit, yang berusaha mengembangkan pandangan atau semangat hidup Islam, yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidup yang islami. Dalam konteks pandangan semacam itu, al-tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan islami berarti al-tarbiyah fil al-islam, pendidikan dalam Islam, dan al-tarbiyah indam al-muslimin, pendidikan di kalangan orang-orang Islam. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Febriana Ade Putri. Kepada Febriana Ade Putri, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. B. Paradigma Al-Quran mengenai pendidikan Islam dalam konteks pengembangan pendidikan. Islam dengan semangat memadukan ilmu umum dan ilmu agama sebagaimana sekarang menjadi tren di kalangan sekolah dan di perguruan tinggi Islam. Maka paradigma organisme merupakan pilihan yang lebih bisa diterima karena hal tersebut mengulang kembali situasi kejayaan Islam di awal-awal abad Hijriyah, yang mana integrasi ilmu agama dan ilmu umum tercapai
yang sejatinya. Kedua, ilmu tersebut berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, sebagaimana sumber pemikiran Islam, sangat banyak memberikan pencerahan yang perlu dikembangkan secara filosofis atau maupun ilmiah. Pengembangan demikian diperlukan sebagai kerangka dasar dalam membangun sistem pendidikan Islam yang salah satunya dengan cara memperkenalkan konsep-konsep Al-Quran tentang kependidikan. Lebih lanjut, Al-Quran memiliki pandangan yang spesifik tentang pendidikan. Beberapa idiom banyak dijumpai dalam Al-Quran, seperti kata rob yang menjadi akar dari kata tarbiyah. Tarbiyah merupakan konsep pendidikan yang banyak digunakan hingga sekarang. Demikian pula dengan idiom qira'ah dan kataba juga mengandung implikasi kependidikan yang mendalam. Menurut Said Ismail Ali, sebagaimana dikutip oleh Hasan Langgulung, Al-Quran merupakan salah satu sumber pendidikan Islam di samping as-sunnah. Kata-kata sahabat, kemaslahatan umat atau sosial, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat, dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam. Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan Dia pula yang mendidik manusia, yang mana isi pendidikan itu telah termaktub dalam wahyunya. Menurut Mujib, pendidikan Islam yang ideal harus sepenuhnya mengacu pada nilai dasar Al-Quran, karena Al-Quran memuat tentang sejarah pendidikan Islam melalui beberapa kisah Nabi yang berkaitan dengan pendidikan, dan Al-Quran juga memuat nilai normatif pendidikan Islam yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam, yaitu i'tidaiyah, khuluqiyah, dan amaliyah. Al-Quran sendiri dalam beberapa ayatnya yang sering memberikan dorongan kepada orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan dengan mengasahkan bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Dan kesimpulan dari arti tersebut, Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan dalam karyanya. Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam. Abdullah Nasyih Ulwan menguraikan pandangan Al-Quran mengenai pendidikan dalam Islam sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Susmita Indah Lestari. Kepada Susmita Indah Lestari, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. A. Tarbiyah imaniyah. Pendidikan dalam Islam diarahkan untuk
Penanaman nilai-nilai keimanan disertai dengan penguatan aspek-aspek keimanan sehingga menjadi fondasi spiritual bagi kehidupan seseorang. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam bukan pengusung paham ateisme, melainkan justru pendukung adanya paham ateisme atau berketuhanan sebagai pangkal dari segala eksistensi di alam semesta. Dalam realisasinya, pendidikan harus diupayakan bermuara pada pengokohan iman seseorang yang menjadi dasar dari segala pola pikir, pola sikap, dan pola perbuatan manusia. Beberapa ayat Al-Quran yang merefleksikan pesan-pesan tarbiyah imaniyah ini misalnya perintah untuk melakukan penelitian terhadap alam semesta untuk menghasilkan kebenaran, Surah Al-Baqarah ayat 164, At-Tariq ayat 5-10, Abasa ayat 24-32. Menanamkan semangat ketakwaan dan penghambaan kepada Allah, Surah Az-Zumar ayat 23, Al-Hajj ayat 34-35, Maryam ayat 58. Membangkitkan rasa diawasi oleh Allah, Surah Al-Baqarah ayat 281-283. B. Tarbiyah khuluqiyah. Pendidikan dalam Islam juga diarahkan sebagai sebuah proses pendidikan untuk menanam kepribadian, akhlak, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perluasannya, akhlak yang mulia merupakan salah satu output dari pendidik Islam. Beberapa ayat Al-Quran yang memberikan contoh seputar tarbiyah khuluqiyah adalah sebagai berikut. Anjuran untuk menjadikan Rasul sebagai teladan, Surah Al-Ahzab ayat 21, perintah untuk memaafkan, berbuat kebaikan, dan berpaling dari kejahatan. Surah Al-A'raf ayat 199, Surah Ali Imran ayat 134, menjaga sopan santun dalam pergaulan dengan lawan jenis. Surah An-Nur ayat 30-31. C. Tarbiyah jismiyah. Tidak bisa dipungkiri bahwa jasmani yang sehat merupakan suatu keniscayaan bagi kelangsungan hidup manusia. Demikian halnya, demi tegaknya agama dan peradaban Islam, umat muslim harus memiliki fisik atau jasmani yang memberinya kekuatan dalam mengemban semangat syiar, nilai-nilai Islam. Disinilah Al-Quran memberi penegasan akan pentingnya pemeliharaan jasmani, yang mana tarbiyah jismiyah menjadi tak terelakkan dalam koridor pendidikan Islam. Menurut Nasih Ulwan, ada beberapa contoh ayat yang menerangkan aspek tarbiyah jismiyah di dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Pemenuhan kebutuhan jasmani, Surah Al-Baqarah ayat 233, anjuran berolahraga, Surah Al-Anfal ayat 60, dan pemeliharaan kesehatan, Surah Al-Baqarah ayat 195, dan An-Nisa ayat 29. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Ayu Marliana. Kepada Ayu Marliana dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. D. Tarbiyah akliyah jasmani. Yang kuat tanpa disertai akal yang sehat hanya akan mereduksi nilai kemanusiaan. Karena peradaban manusia dibangun melalui eksplorasi dan kreasi akal budi manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari optimalisasi potensi intelektualitas manusia. Disinilah tarbiyah akliyah memegang peranan penting dalam pendidikan Islam dengan mengacu pada pesan-pesan Al-Quran. Sebagaimana disajikan oleh Nasih Ulwan, ada beberapa aspek tarbiyah akliyah yang termuat di dalam Al-Quran. Di antaranya kewajiban belajar, Al-Alaq ayat 1-5, Tahaha ayat 114, Al-Mujadilah ayat 11, penyadaran pikiran, Al-Baqarah ayat 159 sampai 160, dan kewajiban memelihara kesehatan akal, Al-Maidah ayat 90. Tarbiyah nafsiyah. Tarbiyah nafsiyah di sini merujuk pada pendidikan jiwa atau lebih berkaitan dengan aspek-aspek mental yang dimiliki manusia. Kombinasi jasmani dan akal tidak akan lengkap tanpa disertai keberadaan mental yang kokoh atau jiwa yang stabil. Nasih Ulwan memberikan contoh dengan mengacu pada beberapa ayat Al-Quran, sebagaimana berikut. Ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia,
Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, penyadaran manusia untuk mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, anjuran untuk bersabar dan bersikap wajar dalam menghadapi berbagai masalah. Al-Hadid ayat 22 sampai 23, larangan untuk saling menghina dan mencemooh. Al-Hujarat ayat 11, anjuran untuk peduli pada kaum yang lemah. Ad-Duha ayat 9 sampai 10, Al-Maun ayat 1 dan 2. F. Tarbiyah ijtimaiyah. Keberadaan masyarakat atau umat menjadi hal penting dalam Islam karena tegaknya Islam akan terwujud dengan adanya masyarakat yang menyangga pilar-pilar Islam dan menjunjung nilai-nilainya. Dari sinilah letak pentingnya pendidikan kemasyarakatan menjadi salah satu paradigma dalam pendidikan Islam. Tarbiyah ijtimaiyah diarahkan untuk melengkapi aspek dasar keberadaan manusia yang juga merupakan makhluk sosial. Pendidikan ini ditunjukkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bersendikan nilai-nilai sosial yang bersumber dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, beberapa hal yang disinggung sebagaimana berikut. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Reflia Halipah. Kepada Reflia Halipah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu Marliana. 1. Penanaman dasar-dasar pergaulan seperti persaudaraan, Surah Al-Hujurat ayat 10, Surah Al-Imran ayat 103, kasih sayang, Surah Al-Fat ayat 29, Itsar atau mendahulukan kepentingan orang lain, Surah Al-Hasyr ayat 9, dan saling memaafkan, Surah Al-Baqarah ayat 237. Pemeliharaan hak orang lain seperti hak orang tua, Surah Al-Isra ayat 23-24, hak sanak saudara dan kerabat, Surah An-Nisa ayat 36, dan Surah Al-Isra ayat 26, dan hak tetangga, Surah An-Nisa ayat 36. 3. Sopan santun berinteraksi sosial seperti adab memberi salam, Surah An-Nur ayat 27 dan 61. Adab meminta izin, Surah An-Nur ayat 58-59. Adab menghadiri pertemuan, Surah Al-Mujadilah ayat 11, dan adab berbicara, Surah Al-Furqan ayat 63. 4. Mengembangkan sikap saling mengawasi dan kritik sosial, Surah Al-Imran ayat 110 dan Surah At-Taubat ayat 71. Dari pemaparan di atas, bisa digambarkan bahwa paradigma Qur'ani dalam wujudnya merupakan serangkaian kerangka sudut pandang semangat pendidikan dalam Al-Quran yang bersifat holistik atau menyeluruh dalam pribadi seorang Muslim. Karakteristik pendidikan yang bersifat holistik, integral itu terlihat dari keragaman pendidikan, mulai dari pendidikan keimanan hingga pendidikan sosial kemasyarakatan. Bisa dikatakan, keenam aspek itu merupakan paradigma Qur'ani untuk menjadi acuan sebagai bahan indikator implementasi pendidikan Islam yang bersifat organik dan integral. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Silka Natalina. Kepada Silka Natalina dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. C. Mengaplikasikan kerangka paradigma Qur'ani. Sebuah konsep ditatarkan paradigmatik hanya akan terlihat mengawang bila tidak disertai upaya membumikan dan mengaktualisasikannya dalam kenyataan sehari-hari. Paradigma Qur'ani yang bersifat holistik integral bisa diterapkan dalam setiap aspek pendidikan, baik informal seperti pendidikan di dalam lingkup keluarga, hingga dalam konteks formal. Penyelenggaraan tingkat satuan pendidikan di Indonesia yang diterapkan salah satunya melalui pintu kurikulum. Dalam level pendidikan informal seperti dalam keluarga, keenam komponen paradigma Qur'ani di atas bisa dijadikan panduan bagi kedua orang tua untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak dalam meniti kehidupan dengan menekankan kepada beragam aspek kehidupan
seperti dalam hal keimanan dan mengajarkan sholat dan doa, atau tarbiyah imaniyah, mendidik etika kepada diri dan sesama, atau tarbiyah khuluqiyah, mendorong anak untuk rajin berolahraga, atau tarbiyah jismiyah, mendisiplinkan anak untuk belajar, atau tarbiyah akliyah, membangkitkan kepercayaan diri anak, atau dan pengenalan hak dan kewajiban anak, atau tarbiyah ijtimaiyah. Untuk level pendidikan formal, kurikulum menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum memegang peranan penting dalam proses pendidikan karena ia merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat, akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Anissa Afifah. Kepada Anissa Afifah, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya. Menurut S. Natution, penggolongan kurikulum penggolongan kurikulum dapat dilihat sebagai produk yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum. Kurikulum juga bisa dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Di samping itu, kurikulum dapat pula diartikan sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan sesuatu. Selain itu, kurikulum adalah bentuk pengalaman siswa yang merefleksikan kenyataan pada setiap siswa. Melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum tingkat Satuan Pendidikan KTSP memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pembelajaran sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat kesatuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Karyurudin 2007-79. Dalam realisasinya, di ranah pendidikan formal, paradigma Qurani yang mencerminkan aplikasi keenam pendekatan di atas bisa diterjemahkan dalam kurikulum di tingkat satuan pendidikan dengan mengelaborasi dan mengoptimalkan pendidikan berbasiskan keimanan, etika, jasmani, akal, jiwa, dan sosial peserta didik, serta secara terpadu baik melalui pengayaan materi di komponen di mata pembelajaran, muatan lokal maupun kegiatan pengembangan diri secara terlihat di gambar. Paradigma Qurani di atas kemudian bisa dikembangkan melalui lanjutan sebagai pedoman bagi tenaga pendidik serta guru untuk menyusun metode pengajaran dan pendidikan yang dicerminkan nilai-nilai Qurani. Selain melalui kurikulum, komplementasi paradigma Qurani bisa terwujud dengan menjadikannya sebagai kerangka operasional lembaga atau institusi pendidikan Islam. Kalau kurikulum bisa diibaratkan sebagai jiwa dari pendidikan, maka raganya adalah lembaga pendidikan. Dalam dalam memperbincangkan aktualisasi paradigma Qurani dalam pendidikan Islam. Pentingnya pula membahas keberadaan institusi lembaga pendidikan Islam. Semua institusi lembaga pendidikan Islam mulai dari yang bersifat sederhana seperti pengajian di serambi masjid dan yang bersifat klasikal modern seperti di sekolah atau perguruan tinggi Islam hingga pendidikan dan pelatihan yang bersifat massal dan dikemas secara eksklusif seperti model training kilat yang kian menjamur belakangan ini, berpotensi sebagai agen penyamai paradigma Qurani dengan penekanan dan segmen yang beraneka ragam. Setidaknya, paradigma Qurani bisa menjadi landasan visi lembaga pendidikan Islam
untuk mencetak generasi yang rabbani demi kemuliaan Islam. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Elva Olivia Rahmah. Kepada Elva Olivia Rahmah. Bab 3, kesimpulan. Paradigma Qur'ani sebagaimana disarikan oleh Abdullah Nasih Ulwan menawarkan sebuah kerangka yang bisa menjadi pemandu pelaksanaan pendidikan Islam mulai dari level keluarga hingga satuan pendidikan formal yang bisa diterjemahkan lebih lanjut dalam serangkaian komponen pelaksanaan pendidikan Islam. Untuk ranah pendidikan formal, keberadaan kurikulum tidak diragukan lagi memegang peranan penting sebagai wahana realisasi keenam komponen paradigma Qur'ani yang saling terkait satu sama lain seperti di atas, tarbiyah imaniyah, tarbiyah kulukiyah, tarbiyah jismiyah, tarbiyah akliyah, tarbiyah nafsiyah, dan tarbiyah ijtimaiyah. Adanya KTSP yang memberi kewenangan kepada satuan unit pendidikan untuk mendesain kurikulum dan silabus pelajaran di sekolah, memberi ruang bagi revitalisasi nilai-nilai Al-Quran, dan memadukan dengan proses pembelajaran di sekolah. Di samping itu, peran lembaga atau institusi pendidikan Islam juga tidak terelakkan dalam hal menyemai kerangka paradigma Qur'ani dengan menjadikannya sebagai pedoman dalam pendidikan Islam. Baiklah, selesai sudah materi kami kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan di kolom Q&A. Untuk jawabannya kami tampung dulu. Mohon maaf, saya ulang. Untuk jawabannya kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan yang lain?
Baiklah, pertanyaan dari Muhammad Rizky akan dijawab oleh teman kita Noratri Prisaatmaja. Kepada teman kita Noratri Prisaatmaja dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Noratri Prisaatmaja akan menjawab dari pertanyaan Muhammad Rizky. Pertanyaannya, bagaimana cara mahasiswa bisa mulai mengembangkan nilai etik dan apakah pengembangan nilai etik murah hati dan kesabaran memiliki batas pengembangan di sosial? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kalau menurut saya, kesabaran dan kemurahan hati tidak memiliki batasan, baik dalam aspek sosial atau aspek lainnya. Hanya kita sebagai manusia yang bisa mengontrol sampai mana tingkat kesabaran yang kita capai. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Untuk yang bagian sosial mungkin saya bisa mengerti, tapi saya minta jawabannya satunya lagi yang di depannya, bagaimana mahasiswa itu bisa memulai. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan dari Dea Mestaya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar umat Islam lebih maju dari yang non-Muslim? Kalau menurut saya, pada dasarnya kita tidak bisa lebih maju, karena kita hidup di negara dengan toleransi yang sangat tinggi. Yang kita lakukan bersanding dengan baik, menghormati, dan menghargai antar agama lain. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas kepada Dea Mestaya? Maaf, saya ulangi kepada Dea Mestaya. Apakah sudah jelas? Ya, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kepada Miada dan Rihadatul, tunggu sebentar, kami mencari jawabannya terlebih dahulu. Oke.
Mohon maaf Bapak, ini waktunya tinggal sedikit lagi. Apa semua pertanyaan kami jawab sendiri atau ingin Bapak tambahkan sedikit? Baik, untuk pertanyaan ya, banyak sekali ternyata, sangat antusias teman-teman. Jawab saja dulu nggak apa-apa ya, dengan paling lama dijawabnya sampai jam 17.30 ya, jawab saja gitu. Nanti kalau ada sesuatu lainnya bisa saja Bapak tambahkan. Mohon maaf Mohon maaf, Bapak. 17.30 atau 16.30 ya? Maksud Bapak 16.30 ya? Oh, baik Pak. Ya, Bapak terlihat jam WIB. Oh, bentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Miada Nur Ahnapani. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang kurikulum di Indonesia yang sebagian besar memuat jam pelajaran agama jauh lebih sedikit dibandingkan jam pelajaran lain? Apakah hal ini sudah sesuai dengan Al-Quran? Memang terkesan tidak adil bila melihat perbandingan jumlah jam pelajaran PAI di sekolah umum yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah jam pelajaran di madrasah. Mengingat pembelajaran agama itu sangat penting untuk perkembangan moral dan Mohon maaf, bisa lebih perlambat lagi karena ini saya kurang bisa menyimak apa yang disampaikan. Baiklah, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Jawabannya saya ulang. Memang terkesan tidak adil bila melihat perbandingan jumlah jam pelajaran di PAI di sekolah umum yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah jam di pelajaran madrasah. Mengingat pembelajaran agama itu sangat penting untuk perkembangan moral dan religiusitas bangsa, kita ini yang telah mengalami penurunan semenjak kita tak sengaja mengikuti era globalisasi yang terkesan banyak pertukaran budaya asing, baik positif maupun negatif. Padahal bila kita melihat materi atau isi pembelajaran yang diajarkan pada siswa, sekolah umum ternyata cukup banyak dan luas. Karena PAI ini telah mencakup dan meringkas dari keseluruhan materi pada 5 mata pelajaran PAI yang ada di madrasah. Sekian,
Untuk Mayada Nur Ahnafani, apakah sudah jelas? Miyada. Untuk Miyada Nur Ahnafani, apakah bisa diterima? Iya, Miyada. Oke, saya akan coba mengkonfirmasi ulang apakah jawabannya benar seperti ini. Maksud teman-teman semua bahwa kurikulum yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan syariat atau Al-Quran. Apakah sudah sesuai dengan Al-Quran? Insya Allah sudah sesuai. Oh. Baik, bisa diterima. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Nadela. Kepada Nadela dipersilahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rihadatul Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah dari S1 Farmasi kelas A. Mohon izin bertanya. Sebelumnya, salah satu bagian dari tarbiyah adalah tarbiyah ijtimaiyah. Dan dalam Al-Quran ada hal yang disinggung, yaitu penanaman dasar-dasar pergaulan yang salah satunya adalah itsar atau mendahulukan orang lain. Nah, bagaimanakah contoh peranan dari itsar tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Itsar tuh berarti mendahulukan kepentingan orang lain loh. Jadi contohnya tuh, contoh sederhananya aja loh. Misalnya loh, ketika kita bisi motor, punya motor, terus ada orang lain atau teman kita yang meminjam untuk segera ke rumah sakit misalkan. Tapi ketika itu kita membutuhkan juga. Nah, kita tuh meminjamkan kepada orang lain tuh. Itulah salah satu contoh sederhana itsarnya tuh. Apakah bisa dimengerti? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya, tetapi kepada Rihadatul Aisyah, apakah bisa dimengerti? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya, tapi bagaimana jika dalam suatu kondisi misalnya ketika hendak sholat, analoginya begini, kamu hanya mempunyai satu mukena dan satu sejadah, sedangkan ada teman kamu, siapakah yang lebih kamu dahulukan, dirimu atau temanmu? Nah, kalau itsar dalam perkara ibadah tuh adalah sesuatu yang dibenci, karena kan masing-masing orang tuh diperintahkan untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi kita tuh kada boleh mendahulukan orang lain atas diri kita dalam perkara ibadah. Ya, begitu. Bagaimana? Baiklah, apa bisa dimengerti untuk Rihadatul Aisyah? Jadi singkatnya begini, dalam perkara mementingkan orang lain dalam perkara dunia itu apakah dibolehkan? Maksudnya, dan jika dalam perkara ibadah itu kita lebih mementingkan diri sendiri. Begitu ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Afwan.
Mohon maaf Bapak, waktu tersisa 2 menit lagi. Apakah kami tetap menyelesaikan jawaban tersebut? Ya, silakan jawab aja dulu, nggak apa-apa. Sampai di mana waktunya, insya Allah nanti mungkin nggak sampai 4 menit lagi lah Bapak kira. Jawab aja dulu ya. Baik Pak. Ya, pertanyaan ada berapa lagi yang belum terjawab teman-teman kelompok 4? Tinggal 1 lagi Pak. Oke, kalau 1 lagi selesaikan aja nggak apa-apa. Baik Pak.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Juniati Tria Naipon. Jadi, maksud dari mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani adalah esensi sendiri berartikan hakikat atau tujuan pokok dari sesuatu. Jadi, esensi dari paradigma Qur'ani adalah pokok dari sesuatu tentang hal yang tentang cara pandang memajukan pemikiran tentang Al-Quran. Sedangkan urgensi berartikan keharusan atau hal yang sangat mendesak, yang sangat penting untuk dibuka cara pandangnya mengenai Al-Quran. Maaf, apakah bisa diulang? Baiklah, itulah jawabannya. Apakah sudah dimengerti? Maaf, apakah bisa diulang jawabannya? Aduh, sayang. Ya, gimana, ada lagi atau udah cukup ya? Udah jam 16.36 menit. Bagaimana Pak untuk teman yang minta diulang tadi? Dicukupkan aja nggak apa-apa ya, tolong sama dipahami. Karena waktu juga udah menunjukkan jam 16.36. Mohon maaf untuk teman yang tadi minta diulang, kami tidak sempat mengulangnya. Terima kasih untuk presentasi kami hari ini. Salah hilap mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bapak berikan attention ya yang luar biasa pada teman-teman kelompok 4 dari S1 kebidanan ya. Oke, yang pertama Bapak sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kelompok 4 yang telah mempresentasikan tema hari ini yang luar biasa, dan juga Bapak berterima kasih kepada teman-teman PJ yang saling komunikasi, terutama juga PJ Prodi. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, apakah suara Bapak jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Oke, baik teman-teman. Bapak mungkin menjawabkan tambahannya atau sedikit respon atau feedback daripada pertanyaan yang telah terjawab. Bapak kira seluruh pertanyaan sudah terjawab, akan tetapi tentunya Bapak akan sedikit menambahkan feedback atas pertanyaan yang telah ada. Nah, Bapak mulai dari pertanyaan yang Bapak kira bagus ya. Pertanyaannya sederhana tapi menusuk gitu. Dari Dea Mesta ya, dari D3 Kebidanan, izin bertanya bagaimana caranya agar umat Islam lebih maju dari non-Muslim. Tentunya ya, kemajuan itu atau yang namanya profesionalitas itu berdasarkan bidangnya masing-masing ya. Maju dari segi apa gitu ya? Apakah dari maju segi iptek kah? Maju dari segi sosial kah? Maju dari segi budaya kah? Atau maju dari segi spiritual kah? Ya. Nah, tentunya arti maju di sini mungkin Bapak membatasi ya, memahamkan pembatasan dalam
maksud penanya, ya ini adalah iptek gitu. Apakah atau bagaimana cara agar umat Islam lebih maju dari non-muslim? Nah, cara yang pertama tentunya kalian kan calon akademisi, calon sarjana, calon ibaratnya itu orang yang akan tentunya meraih sebuah profesi gitu. Oke, teman-teman kelompok 4, suaranya bisa di mute. Kemudian, Mohon maaf Pak, bukan kelompok kami. Oh, bukan kelompok pian. Yang lain, tolong di mute suaranya. Begini, agar umat Islam itu lebih maju dari segi iptek misalnya, tentunya mereka itu belajarnya itu luar biasa gitu kan. Nah, belajarnya lebih lama, seriusnya dalam kuliah, seriusnya dalam memahami ilmu pengetahuan. Nah, itu saja dulu indikator yang paling mudah. Dan kita kembalikan, kita cerminkan diri kita, apakah kita sudah belajar dengan serius, apakah kita belajar sudah baik, apakah kita belajar sudah sesuai dengan SOP gitu, standar prosedur dalam pembelajaran. Nah, itu saja dulu cermin kita. Bapak tidak menyebut apakah kita betul-betul kalah gitu ya, atau kita memang kalah gitu, nggak tahu. Akan tetapi faktanya memang secara umum hari ini umat Islam ya pada umumnya sedang atau sama-sama menjadi yang namanya penikmat gitu, penikmat saja, bukan sebagai orang yang melakukan atau produksi gitu. Nah, seperti itu. Nah, akan tetapi sebagai umat Islam kita meyakini akan adanya kemajuan-kemajuan yang pernah ada di diri kita yang disebutkan oleh pemakalah tadi, betul ya, kita itu hampir 5-7 abad berada pada masa golden age gitu, masa keemasan. Nah, masa-masa keemasan itulah yang tentunya sebagai sejarah ya, itu hanya sebagai sejarah, apakah itu terulang atau ya kembali lagi, itu tergantung umat Islam hari ini. Umat Islam hari ini apakah telah mempersiapkan dirinya untuk bertahan atau bahkan fighting, saling ibarat itu beradu kekuatan pengetahuan, kekuatan mental masing-masing. Nah, perlu Bapak sampaikan, nah makanya salah satu usaha dalam pola perkembangan ilmu pengetahuan, makanya sekarang itu kan kampus-kampus itu ada misalnya kampus UIN gitu. Ya, UIN itu baik UIN di Jawa, UIN di Pulau Kalimantan, UIN di Sumatera, atau UIN di pulau di Indonesia pada umumnya. Nah, mereka itu sekarang ya tidak hanya membuka jurusan-jurusan agama, tetapi juga membuka jurusan-jurusan umum. Nah, itu contoh usaha akademisi Islam untuk memajukan umat Islam. Jadi jangan sampai namanya umat Islam itu hanya fokus kepada salah satu bidang, khususnya bidang agama. Nah, yang dikehendaki adalah akademisi Muslim, cendekiawan Muslim itu selain daripada memiliki pemahaman ilmu agama, tetapi juga dia memiliki pemahaman ilmu-ilmu umum misalnya. Nah, ilmu-ilmu di bidang kedokteran seperti Ibnu Sina pada masa itu. Ilmu-ilmu bidang kefarmasian misalnya, ilmu-ilmu bidang kedokteran dan lain sebagainya. Ya, itu jawaban tambahan dari Bapak. Untuk maju hal yang lainnya, ya, saya kira umat Islam ya maju dalam hal spiritual gitu. Walaupun tentunya juga ada kedangkalan. Tetapi di sini kita tetap yakin bahwa umat Islam itu insya Allah akan maju pada waktunya. Tentunya dengan cara diri kita masing-masing, mahasiswa masing-masing. Apakah mahasiswa sekarang polanya sama seperti pola-pola pikir ulama pada zaman dulu? Ya, apakah sekarang hanya sekedar duduk kuliah nyantai gitu kan? Nongkrong, besok istirahat, besok nongkrong lagi gitu. Nah, itu kan Bapak nggak nyebut siapa-siapa gitu kan, umum aja gitu.
Nah, apakah kita udah serius kuliahnya? Ya mumpung kalian masih mahasiswa ya awal gitu. Itu semua pola-pola pikir itu, paradigma itu bisa diatur. Nah, makanya tema kita pada hari ini kan paradigma. Cara berpikir, pola pikir, pola tingkah, pola sikap, pola tindak, pola tanduk gitu. Nah, itulah yang tentunya menjadi dasar dalam pemahaman kita. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan ya yang bagus juga dari Niada Nur Ahnafani, kurikulum di Indonesia. Nah, menyebutkan pendapat dari pemakalah. Ya memang ya, jam pelajaran di sekolah-sekolah umum pada umumnya, ya misalnya SMA atau SMP itu hanya 3 jam pelajaran. Nah, 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, 1 jam pelajaran misalnya membutuhkan waktu 45 menit di SMA. Ya. Jadi 1 minggunya 45 menit kali 3. Nah, itulah jumlah jam belajar ya, jam belajar pada sekolah-sekolah umum. Nah, akan tetapi berbeda porsinya dengan sekolah aliyah misalnya atau sanawiyah. Nah, kalau sekolah umum kan atau SMA itu kan dia satu mata pelajaran itu include semua ilmu-ilmu agama. Baik nanti di situ ada ilmu Al-Qur'an dan hadis, di situ juga ada ilmu hadis, di situ juga ada ilmu akidah akhlak, di situ juga ada ilmu fikih, di situ juga ada ilmu sejarah kebudayaan Islam, di situ juga ada ilmu ya bahasa Arab misalnya. Nah, berbeda dengan sekolah-sekolah sanawiyah atau sekolah-sekolah aliyah, nah mereka itu meleburkan ilmu agama Islam itu dalam bidang 5 mata pelajaran ya. Pertama misalnya Al-Qur'an dan hadis, kedua akidah akhlak, ketiga fikih, nah, keempat misalnya sejarah kebudayaan Islam, kelima bahasa Arab. Nah, itulah tentunya perbedaan jam pada sekolah-sekolah umum ataupun sekolah-sekolah aliyah. Nah, juga di kampus ya, kampus umum misalnya. Contoh kampus kita. Nah, jam mata pelajaran itu ada namanya mata kuliah wajib. Nah, mata pelajaran agama Islam ini adalah salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang wajib. Nah, mata kuliah wajib namanya. Ini 2 SKS. Ya, 2 SKS dalam 1 semester. Artinya, kalian dibekali ilmu agama secara formal ya, Bapak ulangi, secara formal melalui mata kuliah ini cuma 2 SKS atau 1 semester. Sisanya, nah makanya Bapak meminta kalian setelah kuliah ini selesai, ya kalian bisa menimba ilmu agama, mencari ilmu agama itu di tempat-tempat ya non formal. Misalnya di masjid, di majelis taklim, di musola ataupun di surau-surau atau langgar. Itu jawaban Bapak. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Rihadatul Aisyah. Ada istilah dalam Islam itu ya. Nah, itsar, mendahulukan orang lain. Nah, itsar itu tergantung kondisinya ya. Contoh yang paling mudah saja, kita lagi sholat. Sholat kan wajib ya. Ternyata ada tetangga kita kebakaran. Nah, pilih sholat kah? Pilih membantu orang kebakaran. Sholat wajib. Membantu, padahal hukumnya sunnah gitu ya, membantu orang lain. Nah, pada saat itu tentunya kita memilih membantu orang lain yang sedang kebakaran. Jadi, bisa saja kewajibannya berubah. Karena sholat nanti bisa saja dikodok atau diganti pada waktunya atau di waktu yang lain. Karena darurat. Nah, kalau kita nggak nolong orang, apalagi tetangga yang sedang kebakaran, nah pada saat itulah kita harus memposisikan diri untuk bisa mengetahui yang mana yang lebih didahulukan, yang mana lebih prioritas. Nah, itu ya contohnya. Tapi berbeda dengan sama-sama sholat, apakah sholat kita didahulukan atau orang lain? Tentunya kita yang didahulukan. Ya, kita sholat dulu, kan waktu masih banyak nih. Jadi kita dulu sholat, baru orang lain. Dan kita pinjamkan barang kita tadi, sajadah atau mukena kita tadi. Ya, begitu ya pemahamannya, jangan sampai mendahulukan orang lain. Ya, mendahulukan orang lain itu baik ya. Salah satu akhlakul karimah
Ya, artinya membantu orang lain, mementingkan kepentingan orang lain, akan tetapi dalam hal sholat tadi, karena waktunya masih banyak, kita dulu sholat, kita dulu menunaikan kewajiban kita kepada Allah, baru kita tunaikan kewajiban membantu orang lain sholat dengan fasilitas kita. Seperti itu ya pemahamannya. Nah, begitu juga dengan kita misalnya membaca Al-Quran ya. Nah, membaca Al-Quran, kita mau membaca Al-Quran tapi ada orang yang belum sholat. Ya. Nah, kepentingan kita kan mau membaca Al-Quran dengan suara yang mungkin agak-agak nyaring gitu. Tapi ada orang lain yang belum sholat. Nah, kita pentingkan kepentingan orang lain untuk menunaikan kewajibannya, dan kita pelankan bacaan Al-Quran kita, karena bacaan Al-Quran kita itu kan masih sifatnya sunnah gitu. Membaca Al-Quran hukumnya sunnah, akan tetapi membaca Al-Quran dengan bacaan tajwid dengan baik dan benar maka hukumnya wajib. Nah, seperti itu ya pemahaman contohnya agar bisa dimengerti. Nah, kemudian pemahaman paradigma Qur'ani ini tentunya adalah cara corak sikap berpikir kita, pemahaman kita itu sesuai dengan Quran. Tadi bagus ya dijelaskan oleh pemakalah, ada ayat-ayatnya. Nah, Bapak contohkan saja misalnya dalam hal kita membantu orang lain. Ada ayat yang namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam berbuat maksiat kepada Allah. Nah, misalnya ada orang yang meminta bantuan kita, maka tentunya kita bantu gitu. Karena itu merupakan perintah Allah. Nah, perintah Allah. Terus Bapak baca lagi pertanyaan dari teman-temannya, mungkin perlu Bapak tambahkan. Nah, orang banyak terjebak ya, sabar itu ada batasnya. Nah, batasan sabar itu, ya sebenarnya batasan tuh nggak ada sih ya. So, bila orang terbatas, maka bukan sabar namanya. Nah, makna sabar itu sebenarnya pada mulanya. Misalnya nih ya, kalian kena musibah nih ya. Kena musibah atau kena ujian dan cobaan lah pada umumnya, yang mengakibatkan kerugian. Baik kerugian materi maupun non-materi misalnya. Maka kalian pada mula ketika awal mendapatkan musibah itulah yang namanya sabar. Ya. Langsung ingat bahwa ketika Allah menguji, sabar gitu. Langsung ingat. Tapi beda dengan orang yang ngeluh dulu, astaga, ini apa coba, masalah lagi. Terus dia ingat, sabar, tapi lebih bagus ya daripada orang yang suka istilahnya itu nggak redho gitu, nggak kenan gitu kan, nggak berkenan ketika dia dapat musibah atau ujian dari Allah. Nah, makanya ada hadis Rasul, apabila kita mengatakan seandainya jakanya semalam tuh ada kayak itu aku, nah jakanya semalam tuh ada kayak gini saya misalnya. Nah, itu adalah perkataan-perkataan yang mengakibatkan syaitan, kata Nabi, masuk ke dalam perkara kita atau hati kita. Makanya jangan sampai ketika sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah, maka itulah takdir Allah. Makanya dari Bapak kemarin pentingnya memahami iman, ya, Islam ihsan. Imannya baik, tauhidnya baik, maka dia menyadari bahwa segala sesuatu yang digerakkan, sesuatu yang ibaratnya itu dijalankan, semua itu hakikatnya adalah kehendak Allah. Kita bisa kuliah pada hakikatnya ya, pada hakikatnya adalah karena kehendak Allah gitu. Nah, itulah orang-orang yang tentunya menyandarkan sesuatu dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak beri informasi bahwa kita kuliahnya sampai jam 17. Ada kurang lebih 7 menit lagi. Kira-kira seperti itu teman-teman kelompok 4 yang bisa Bapak tambahkan. Mungkin ada yang bisa atau sesuatu yang masih belum terjawab atau dijanggal. Silakan.
Gimana teman-teman kelompok 4? Oke, closing statement Bapak, bahwa paradigma itu kan sesuatu yang istilahnya itu cara berpikir, pola kita berpikir, pola tanduk, pola tingkah kita itu berdasarkan Al-Quran. Nah, kita melakukan sesuatu di dunia ini berdasarkan Al-Quran. Kita membantu orang lain itu ya bukan karena, pada hakikatnya itu bukan karena orang itu yang kita kasihani gitu. Karena memang perintah Al-Quran. Perintah Allah. Makanya orang yang menyandarkan segala sesuatunya ketika dia menolong orang lain, dia nggak berpikir, siapa tahu deh nanti ketika aku mendapatkan musibah ditolong dia. Nah, enggak gitu ya. Jadi orang yang berbuat baik itu murni karena Allah gitu. Karena yang dia tahu, yang men-save, yang menyimpan pahalanya itu adalah Allah. Ya, yang memberikan ganjaran atau balasan itu adalah Allah. Jadi kalau orang menolong orang lain, kalau mengharapkan balasan, akan tetapi orang lain yang ditolongnya tadi tidak membalasnya, maka akan sakit hati, maka akan kecewa. Ya, nah itulah orang yang menyandarkan sikap baiknya kepada orang lain. Berbeda dengan orang yang menyandarkan segala sesuatu kebaikan-kebaikan itu karena Allah, maka dia bakal tahu gitu. Seandainya orang lain tidak membalas, maka dia bakal tahu bahwa Allah lah yang akan membalas. Karena Allah lah yang maha berhak membalas segala aktivitas manusia. Termasuk juga ya, apapun di dunia ini, kita sandarkan saja kepada Allah, bahwa Allah lah yang membalas segala sesuatu ya keburukan dan kebaikan kita. Banyak orang sakit hati ya, ketika orang itu tidak membalas sesuai dengan kebaikannya. Karena pada mulanya dia menyisipkan niat itu bukan karena Allah gitu, karena orang lain tadi. Kira-kira pemahamannya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak kembalikan ke teman-teman kelompok 4. Teman-teman kelompok 4. Baiklah. Baiklah, inilah presentasi kami hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri, kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.